Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasirik Zazahia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13 dan bab 14. Yang pertama ada bab 13 tentang pembinaan, pasal 173. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kedua, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan mengikuti sertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi profesi terkait. Yang ketiga ada pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Di sini yang dimaksud dengan pasal 173 ini yaitu pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan ketenagakerjaan. Jadi pemerintah seluruhnya mengatur kegiatan unsur-unsur dalam dunia pekerjaan itu tersebut, apapun itu. Selanjutnya yaitu pasal 174. Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerjasama internasional di bidang pekerjaan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Maksud di sini adalah pada pasal ini pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang ketenagakerjaan seperti adanya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ataupun sebaliknya. Namun itu semua ada peraturan undang-undang yang berlaku untuk mengatur semua itu. Jadi tidak bisa semena-mena. Selanjutnya yaitu ada pasal 175 yang berbunyi 1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan. Kedua, penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, atau bentuk lainnya. Jadi di sini pemerintah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan itu tersendiri ataupun orang yang berjasa atau berprestasi tersebut. Dengan penghargaan bisa berupa uang, piagam, ataupun barang lainnya. Selanjutnya yaitu bab 14 mengenai pengawasan, pasal 176 yang berisi pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi maksud di sini yaitu pasal ini seorang pengawas harus memiliki kompetensi dan independen agar tidak terjadi kecurangan serta adil dalam pengawasan, juga diawasi oleh pengawas yang berpengalaman untuk lancarnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pasal 177 yang berisi pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi seorang pengawas ketenagakerjaan ini harus dipilih atau ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang telah ditunjuk untuk menunjuk pengawas yang akan mengawas di ketenagakerjaan tersebut. Jadi tidak boleh asal tunjuk atau asal pilih dalam menunjuk pengawas untuk ketenagakerjaan. Pasal 178 pertama, pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. 2. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan presiden. Jadi seorang pengawas diawasi oleh bidang pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang mengawasi pengawas itu tersendiri dalam mengawasi ketenagakerjaan. Pasal 179 yang pertama, unit kerja pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada menteri. Kedua, tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan
dilakukan dengan keputusan menteri. Jadi, pemerintah provinsi ataupun kota wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada menteri untuk laporan karena telah berjalannya pengawasan ketenaga kerjaan. Pasal 180 yaitu berbunyi ketentuan mengenai persyaratan, penunjukan hak dan kewajiban serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi persyaratan penunjukan pengawas ketenagakerjaan dan hak serta kewajiban-kewajibannya itu sudah diatur dalam pasal 176. Yang terakhir yaitu pasal 181. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 wajib A. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan. B. tidak menyalahgunakan kewenangannya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu A. merahasiakan segala sesuatu jika itu sangat rahasia dan tidak boleh bocor ataupun didengar oleh orang lain. B. tidak menyalahgunakan jabatan semena-mena karena itu adalah sebuah amanah dan harus berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.